Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah eksistensi Barus dalam sejarah Islam di Sumatera Utara. Baik, sejarah Islam di Sumatera Utara memiliki keterkaitan dengan berbagai daerah di sekitarnya. Disebutkan sejarawan bahwa ada titik ketersinggungan sejarah Islam di Sumatera Utara dengan dua daerah. Yang pertama Barus dan yang kedua adalah Aceh. Sekarang kita akan membahas mengenai kondisi ketersinggungan itu atau eksistensi Barus di dalam sejarah Islam di Sumatera Utara. Beranjak kepada perbincangan sejarah awal masuknya Islam di Indonesia, terdapat 4 seminar penting yang dihadiri oleh para sejarawan dan tokoh-tokoh penting yang dianggap ahli dan memahami mengenai sejarah tersebut. Deretan seminar tersebut pada tahun 1963 di Medan, tahun 1978 di Banda Aceh, tahun 1980 di Kuala Simpang, dan yang terakhir adalah tahun 2019 di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Seminar pada tahun 1963 dan 1978 memiliki kesimpulan bahwa sentuhan Islam pertama kali di Indonesia datang langsung dari Arab, hadir pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, dan kawasan yang pertama kali kedatangan Islam adalah Aceh. Pada seminar di Kuala Simpang terjadi pengembangan informasi bahwa kerajaan Pirlak diduga kuat sebagai tempat awal masuknya Islam di Indonesia. Berbagai pandangan dan pembuktian pun terus berkembang dengan pesat, dan pada akhirnya seminar yang keempat yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menghasilkan pandangan bahwa Barus merupakan titik nol masuknya Islam di Indonesia. Pandangan terakhir ini mengidentifikasikan bahwa Sumatera Utara merupakan sentuhan Islam pertama kali di Republik Indonesia. Kemudian kajian masuknya Islam di Indonesia sudah tersebar luas di berbagai lapisan pendidikan di Indonesia yang merujuk pada Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Pirlak. Hal ini sudah membenak di berbagai referensi akademik, namun Dada Miuradza dikatakan sebagai orang pertama kali yang mengatakan bahwa Sumatera Utara atau Barus sebagai kawasan pertama penerima kedatangan Islam di Indonesia, dan hal ini secara otomatis menggugurkan Aceh sebagai titik nol masuknya Islam. Mulai abad ke-7 Masehi ataupun 1 Hijriah, Nusantara sudah dilintasi oleh pedagang Arab, Persia dan India. Lalu lintas utama para pedagang tersebut adalah Selat Melaka. Namun dalam perjalanan banyak terjadi persinggahan-persinggahan sehingga Nusantara menjadi bagian daripada itu. Pandangan J.C. Van Lier bahwa ketika tahun 674 Masehi sudah terdapat rombongan pedagang internasional itu singgah di Barus. Barus merupakan salah satu daerah di Nusantara yang memiliki perairan lepas dan sangat memungkinkan kapal-kapal besar merapat di pelabuhannya. Berdasarkan pendapat J.C. Van Lier tersebut, diduga bahwa kuat Islam sudah menapak di Barus sejak zaman terawal. Dugaan itu diperkuat dengan tradisi pedagang Arab yang ketika melakukan pelayaran terdapat ulama di dalamnya untuk berdakwah. Namun, menurut hemat penulis, bahwa penetapan titik nol masuknya Islam di Indonesia semestinya dikaji ulang dengan mengemukakan berbagai bukti dan didasari dengan kajian objektif. Pembuktian batu nisan merupakan salah satu alat untuk mencapai ke sana. Namun bukan berarti nisan kuno dikatakan sebagai dasar yang bersifat mutlak. Salah satu referensi yang mengatakan bahwa Islam pertama kali menapak di Barus adalah berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, dan sejarah Melayu mengatakan nahkoda Ismail dan Muhammad Al-Fakir datang langsung dari Mekkah dan mengislamkan orang di Barus. Perjalanan dari Barus berlanjut ke berbagai kerajaan seperti Kelamuri di Banda Aceh, Kerajaan Aru, dan kemudian sampai ke Samudra Pasai.
Referensi ini belum menjelaskan kapan Islamisasi itu berjalan di Sumatera Utara, meskipun sudah mengambil kesimpulan bahwa orang Arab lah yang langsung datang ke Barus. Kekayaan pendapat mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia memberikan semangat baru bagi sejarawan untuk dapat melakukan penelitian lanjutan. Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh sejarawan mengenai kapan masuk pastinya Islam di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Namun tahun berapa tepatnya kehadiran Islam di Nusantara belum dapat dipastikan secara bulat satu suara. Dengan kajian-kajian yang dilakukan dan dibekali dengan berbagai pendekatan keilmuan, maka para sejarawan lebih menyahuti bahwa kedatangan Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi bersumberkan informasi Cina zaman dinasti Tang. Dalam informasi itu diberitakan bahwa di Barus telah terdapat pedagang muslim dari Arab yang bermukim di sana pada abad ke-7 tersebut. Baik, dari keterangan ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sejarah Islam Sumatera Utara memiliki keterkaitan dengan daerah-daerah terutama di Barus dan juga Aceh. Barus merupakan salah satu kenangan sejarah, mempunyai pelabuhan yang begitu besar dan memungkinkan sekali kapal-kapal atau pedagang-pedagang dari Arab dapat merapat di Barus. Namun kehadiran Aceh juga harus diperhitungkan, sehingga titik terangnya antara Barus dan Aceh yang pertama kali mempengaruhi Sumatera Utara, kita tidak dapat memastikan siapa yang terlebih dahulu. Namun jejak-jejak itu ada, dan jejak-jejak itu tidak hanya dapat dikesan dengan satu perspektif saja seperti makam kuno saja, tapi banyak lagi peninggalan-peninggalan sejarah yang harus dipelajari untuk membuktikan bahwasanya daerah mana yang pertama kali Islam itu hadir di Indonesia. Namun ketika kita berbicara mengenai Sumatera Utara, sejarah lokal Sumatera Utara, maka kita akan dihadapkan dengan dua daerah, yaitu Barus dan juga Aceh. Masing-masing sampai saat ini memiliki data yang akurat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut bacaan mengenai eksistensi Barus terhadap sejarah Islam di Sumatera Utara ini, berikut adalah daftar bacaan agar kita dapat mendalami kembali materi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.